Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Amerika boleh bangga dengan penemuannya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalata amma ba'd. Al-Mukarram, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wa hadirat, sebangsa dan setanah air, sekeyakinan dan seperjuangan yang kami muliakan. Pertama-tama yang paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa pondasi. Di tengah-tengahnya lah umatnya bernaungan. Ada yang bernaungan di panji-panji kemiskinan, rumahnya beralaskan bumi dan beratapkan langit. Dan ada juga yang bernaungan di panji-panji kekayaan, rumahnya bertingkat-tingkat, Mobil yang mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, bahkan tak cukup 1 tetapi 4. Kedua, selawat berantaikan salam, marilah kita hanturkan kepada junjungan kita. seorang proklamator yang tak pernah koruptor, Seorang proklamasi yang tak pernah korupsi. Bahkan seorang pembawa amanat yang tak pernah khianat. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pahlawan yang tak pernah kenal siang dan malam demi melantunkan kalimat La ilaha illallah. Buah hatinya Aminah, jantungnya Abdullah, intan permata dalam syurga. He bring we are from the darkness to the lightness, minaz zulumati ilan nur. Seraya melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saifullah Fattah, seorang pengamat politik Indonesia, mengatakan ada 3 hal mendasar yang menyebabkan kehancuran Orde Baru. Pertama, desentralisasi kekuasaan yang melahirkan pemimpin bodoh, berjiwa gagal bermental dajjal, berjiwa tupai bermental keledai, berjiwa raksasa bermental gorila, Menyiksa, memangsa rakyat jelata. Kedua, degradasi kredibilitas yang melahirkan jatuhnya martabat aparat di hadapan rakyat. Tidak sedikit para pejabat yang menjadi penjahat dan penjilat. Fungsinya kan sebagai pelindung rakyat, malah sebagai Penindas, pemeras, dan pembunuh para rakyat. Ketiga, sentralisasi kekuasaan yang melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membawa negara kita ini ke arah krisis yang berkepanjangan. Akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut, wahai hadirin, tidak sedikit rakyat Indonesia yang mengalami busung lapar, Bayi-bayi kekurangan gizi, pelajar putus sekolah, pengangguran merajalela, dan kemiskinan di mana-mana. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa KKN adalah penyakit yang berbahaya, yang pasti akan mewabah, menggerogoti, dan memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
KKN di bumi ini harus dihapuskan dan dihancurkan. Dengan apa hadirin? Jawabannya menegakkan keadilan. Oleh karena itu, berdirinya kami di sini karena terguncanglah hati kami bertiga untuk membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Menegakkan keadilan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Hadirin wa hadirat, sebangsa dan setanah air, sekeyakinan dan seperjuangan yang kami muliakan. Asbabun nuzul dari ayat yang telah dibacakan tadi menurut Ibnu Zazir bersumber dari Asmi, yaitu berkenaan dengan pengaduan dua orang laki-laki pada Rasul.
satu laki-laki orang kaya, dan satu lagi orang miskin. Ternyata hadirin, Rasul lebih memenangkan perkara orang miskin, karena Rasul beranggapan bagaimana mungkin orang miskin menzalimi orang kaya. Tatkala hal demikian, maka turunlah ayat tersebut untuk memerintahkan pada Rasul untuk menghukum dengan seadil-adilnya. Dewan juri yang arif lagi bijaksana. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sistem hukum dalam Islam tidak pandang bulu, status, jabatan, baik itu orang kaya, orang miskin, jabat, bahkan presiden. Hukum harus tetap berlaku dan keadilan harus dijunjung setinggi-tingginya, mengingat pentingnya pemimpin yang adil dan berwibawa. Dr. Nurholis Majid dalam bukunya Cita-Cita Politik Islam menyatakan, pincangnya pemimpin menyebabkan pincangnya penegak hukum, dan pincangnya perataan ekonomi menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Laksana cendawa di musim hujan, akibatnya lahirlah Fir'aun dengan gaya baya baru Korun. Abad ke-21, sak-lamah pada masa kini, para tikus berdasi yang duduk di kursi dijadikan hukum bukan untuk rakyat, melainkan untuk para pejabat. Kesejahteraan bukan untuk rakyat, melainkan untuk para konglomerat. Dan kemakmuran bukan untuk rakyat, melainkan untuk para penjilat. Dampaknya hadirin, reformasi yang kita cita-citakan, malah destruksi yang kita rasakan. Kesejahteraan nasional yang kita idamkan, malah penjara nasional yang ditimpakan. Tega, sungguh tega hadirin. Kita kerap kali dikecewakan, karena pada sampai saat ini bukan koruptor yang dimasukkan ke dalam bui, malah bersembunyi di dalam negeri. Koruptor yang tak pernah diadili, bahkan terkesan dilindungi. Koruptor bebas bergerak, sementara perangkat hukum hanya berani menggerbek. Dengan demikian, orang-orang yang tidak mau menegakkan keadilan, memperjualbelikan hukum, bukan saja mereka yang bermentalkan sakit, melainkan lebih mencerminkan bahwa mereka tidak tersentuh hatinya oleh nilai takwa. Orang tersebut harus angkat kaki dari bumi Indonesia. Indonesia hanya akan maju dan berkembang dengan pemimpin yang adil dan berwibawa, sehingga kita bisa hidup adil dan makmur, jauh dari kata edan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun.
Sadaqallahul azim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air, sekeyakinan dan seperjuangan yang kami muliakan. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa KKN adalah penyakit yang berbahaya. Minimal ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, dan harus ada komitmen dan teladan dari puncak kepemimpinan bangsa. Sebelum syarahan kami tutup, izinkan sebuah syair kami bawakan dari Dery Sulaiman. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti, takkan dibawa mati. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi